Matur nuwun. Langsung di cover, Komandan. Kita amankan semua teman-teman kita. Kibin 1, Kibin 15 versus PWI 1. Mundur semua. Mantap. Saudara sekalian, buntut panjang pelaporan Gustom ya kepada polisi, terutama ketika beliau sebagai zuriyah daripada Mbah Soleh, saudara sekalian, yang memang terzolimi makamnya sekitar Pasuruan di Winongan sana, saudara sekalian, di mana ini ada intimidasi, bahkan ada intel yang datang langsung ke rumahnya Gustom ini, saudara sekalian, dan beliau tidak gentar, bahkan kita akan sambut dengan senang hati, saudara sekalian. Bahkan ketika ini dibawa ke ranah hukum, justru itu akan menguntungkan PWI, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Jangan disentuh. Alhamdulillah teman-teman Laskar profesional, tidak terpancing emosi. Nas info kan meluncur anggota ke rumah kan gitu, seperti itu. Jadi alhamdulillah teman-teman malam tadi profesional sekali, tidak terpancing, tidak terjadi bentrokan fisik. Nah, sekarang tinggal masalah ini kita bawa ke ranah hukum sebagai bentuk edukasi kepada siapapun untuk tidak melakukan tindakan bodoh hanya karena terpengaruh doktrin yang tidak jelas, yang nanti mengakibatkan dirinya sendiri yang kesakitan. Tuh, seperti itu. Karena wajah dan tempat tinggal itu gampang sekarang di tracking. Wajah dek, kirim srek, kayak saya tidak dikenal beliau, kirim data ke sana, langsung alhamdulillah respon ya rekan-rekan di polisi itu cepat dan tanggap. Langsung datang ke rumah. Siap, terus kita meluncur. Tetap kondisikan keamanan dulu bisa siap. Misalkan jangan ada bentrok fisik kalau datang, karena kami yang akan datang. Seperti itu. Jadi tenang kan gitu, jangan panik. Itu video penting. Itu. Seperti itu. Bayangkan jam 12 malam, hampir setengah 1. 20 orang bertamu, 20 orang itu, dan pakai baju-baju yang jelas kebesaran dari golongan mereka, yang itu bukti sudah gitu loh. Tuh. Enggak, karena saya melaporkan Husain Baagil itu ke Polda Jati, Polres juga, itu enggak bayar, enggak keluar bayar, malah di sana itu kita melaporkan, itu enak fasilitas sekarang itu, dapat kopi, dan nyaman. Jadi melaporkan itu jangan takut melaporkan, karena melaporkan itu tidak dipungut biaya, tidak dipungut biaya sepeser pun, teman-teman, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi jangan pernah takut untuk melaporkan, tidak dipungut biaya sepeser pun. Begitu. Mana jangan takut melaporkan. Monggo. Mungkin itu pada dibayar nggak sih? Utang? Ya, iya kayaknya iya mungkin kan. Saya masa kita nggak tahu itu. Bisa jadi orang bayaran ya. Alhamdulillah sudah di tracking. Pakaian yang dipakai itu majelisnya tahu, siapa pemimpinnya tahu. Jadi mempermudah untuk penyelidikan selanjutnya kan gitu. Tapi saya tetap pakai jalur hukum yang resmi dari pihak kepolisian. Tuh, bukan mengerahkan massa. Tuh, walaupun saya tahu rumahnya, tahu majelisnya, tapi saya memakai jalur hukum. Teman-teman, kita mau melakukan kebenaran, kalau cara kita salah, ya kita yang akan babak belur, seperti itu. Monggo lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, lembu pedang, hajar terus lembu petang, aku di belakang kamu. Siap. Forever selalu. Sampai ini tuntas dan umat terselamatkan, tercerahkan. Intinya gitu. Betul.
Tapi umat yang pinter, Gustom. Yang umat yang botol wajib, nggak usah pintar-pintar lagi. Nah, untuk kasus pembongkaran makam di Pasuruan ya itu PWA-nya mengamankan ya, karena kebetulan zuriah dari yang dimakamkan di situ itu adalah kesepuhan PWI Pasuruan kan itu. Yang membongkar keseluruhan 90% adalah keturunan dari Mbah Soleh ya, wabil khususnya Mbah Soleh yang di situ, yang dimakamkan situ umumnya dari Mbah Soleh Semendi, Said Soleh Semendi, begitu, keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah. Berarti bukan Soleh Nganggur itu ya, Gustom? Ya bukanlah. Ngamen iki ono lagi. Jadi di Pasuruan, Turu-Turu Inongan, itu kebanyakan memang kuliah dari Kanjeng Sunan Sarip Hidayatullah. Dari jalur Mbah Soleh Semendi, Mbah Said Sulaiman Mojo Agung, dan Mbah Arif Segoropuro. Dari pernikahan anak Said Soleh Semendi dengan dinikahkan dengan anak perempuannya, dinikahkan dengan Mbah Sulaiman Mojo Agung dan Mbah Arif Segoropuro, itulah yang menurunkan kiai-kiai besar di Pasuruan dan sekitarnya, termasuk Sitogiri, Pondok Rokaton, Dresmo, dan itu Abu Ahmad dan yang lain-lainnya. Itu Gustom, ya. ntar dibilangnya para kiai lagi yang bikin makam palsu oleh mereka, bukan bikin sendiri, bukan sendiri. Itu kan karena kalau mereka kayak gitu kan premingannya, mainnya. Ya, makanya ini saya kan bersyukur saya dilaporkan, ya kan? Saya kan dilaporkan itu bagus sekali. Kenapa? Itu nanti yang akan menarik pemerintah lewat kepolisian dan yang terkait untuk menyelesaikan masalah ini tentang pembelokan sejarah, makam palsu, dan mungkin juga akan mengarah ke soal nasab. Seperti itu. Itu seperti itu. Tapi gini Bang Gustom, nganu Kang Tom. kalau kita ya yang kasih makam ya, makam sendiri katanya dibongkar sendiri. Kenapa lu tuh kok marah-marah, kok naik angin waktu kita tuh membongkar makam-makam, kan gitu Bang. Silakan Bang. Iya. Ya, negara kita kan negara hukum. Jadi kalau mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri, versi kebenaran sendiri-sendiri, nanti kan penentuannya kan Bisa saja kabik double seperti itu. jadi nanti akan ada pro dan kontra terkait sidang ya, Mak. Nah, jadi kalau dilaporkan ya jabanin saja. Iya. Ya karena negara kita negara hukum. Lah di situ justru ketika di muka hakim itu akan didatangkan para ahli. Ahli akan berbicara, ahli waris didatangkan, ahli sejarah didatangkan, dan hadapi itu karena negara kita negara hukum. Hukum itu berbicara tentang keadilan dan kebenaran, kan gitu. Jadi kebenaran itu tidak versinya masing-masing. Nah, kalau Mukibin ya mempunyai dasar untuk membela mereka, ya ikutlah menghadirkan bukti, sesimpel itu. Kebenaran itu tidak ditunjukkan yang paling jago berantem yang menang, ya toh, yang masanya paling arogan yang menang, tidak begitu. Objektivitas nanti itu dinilai, didatangkan para ahli, termasuk ahli waris. Duduk permasalahannya didudukkan, lah malah semakin tahu siapa di situ yang berbuat tidak adil, siapa yang mengganggu ketertiban sosial, begitu. Ya, jadi gini, itu sebenarnya simpel pembuktiannya nanti. Yang merasa di situ adalah keturunannya, nanti tinggal makamnya itu digali, diambil tulang belulangnya, dites DNA, apakah sama dengan ahli warisnya itu. Kalau tidak sama, ya berarti pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, seperti itu. Simpel sebenarnya. Makanya ini bagus sekali sudah mereka berani membawa ke ranah hukum.
itu bagus sekali. Nanti yang itu yang ngaku keturunannya, ahli warisnya, itu nanti harus bisa membuktikan. Kan dia sudah ngaku, ini kuburan kakek saya, orang tua saya. Oke, sekarang kita minta izin forensik untuk menggali makam itu, diambil tulang-tulangnya, terus dites DNA sama tidak. Seperti itu caranya seperti itu. Nah, nanti disitulah dulu pembuktian secara absolut, absolut hukum tata negara di negara kita seperti itu. Jadi simpel sebenarnya. Jadi kita itu orang ngomong ini kakek saya, ojo langsung percaya. Itu loh. Oh, Kakek saka silite sapa ngono lho. Nah, bayangkan ya secara historis ya. Mungkinkah Datuk Umar bin Hafiz itu dimakamkan di Winongan Pasuruan? Wis sampean pikir wis, ayo monggo. Iki kayak bahan wis. Ya kalau mau ngutik-ngutik sejarah itu kan sejarah bisa dirunut, ya toh. Orang di situ sesepuh-sesepuh itu akan berbicara. Kita itu mengenal budaya ziarah kubur, tahu letak-letak kubur kita di mana, ya orang-orang tua kita, kakek-kakek kita letaknya di mana akan berbicara, begitu loh. Jadi yang ngeklaim kakeknya lah, wong kakekmu itu aslinya lo sono lo, zaman sono, Hadromut sono. Lah kok di sini ngaku-ngaku itu loh. Kalau mau dirunut paling tua kapan? 1840. Ya selain itu nggak ada yang lebih tua. Sok repot. Ahli sejarah akan berbicara. Justru kalau disidangkan itu akan didatangi akademisi, orang kampus, wartawan. Ya, jangan takut Kang Tom. Berbicara kebenaran itu banyak yang mendukung, masih banyak uang yang waras. Saya itu malah terima kasih saya dilaporkan. Itu yang 4 tahun ini kan tunggu. Karena selama ini dari pihak Pak Alawi tidak ada satupun yang melaporkan dari protesis, bahkan sekelas Kiai Mat aja tidak dilaporkan, gitu loh. Kan Iya. Coba lah kalau mereka berani, Gus Tom. Ini kan terobosan besar gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru kalau dilaporkan bertempur di dalam hukum, ya itu lebih mempunyai legitimasi. Makanya itu Rasul, mereka nggak berani untuk melaporkan. Paling-paling itu nyabut laporan atau membiarkan, wes bisa dibedek. Ya, kali cabut laporannya, setelah itu dia teriak-teriak, laporkan lapornya. Selama 2 minggu tidak ada pemanggilan saya di Polsek Winongan, ya berarti laporan itu dicabut. Itu saja, biasanya seperti itu. Kalau mereka memang berani melaporkan Gus Tom ataupun Kiai Mat, aku jilat kakinya, wallahi ini aku jilat kakinya. Yo, polisi nimbang-nimbang toh yo, nimbang-nimbang. Ini kasus kaitan jumlah orang yang banyak. Itu kalau penanganannya gegabah, itu bisa repot, bisa kehilangan jabatan. Kan gitu. Yang dilawan kan jelas itu FPI. Orang-orang yang terafiliasi FPI nanti kan muncul FPI-nya itu pasti gitu loh. Lagi. Tapi aku curiga itu Gus Tom sama bukti lapor itu. Ya, saya aneh. Sebentar ya. Ini loh, anak masih muda-muda, kecil gitu. Makanya kemarin saya enggak melibatkan apa jenengnya masyarakat, karena saya melindungi itu karena mereka kan korban doktrin saja. Jadi saya tidak maling atau apa, karena saya ini korban gitu. Bentar mana ya? Tadi saya suruh cerita ini agak gelap tapi nggak apa-apa. Loh, ini si anak-anak ini pakai rambutnya disemir. Ini semiran rambutnya ini. Ini kumpul di sini. Alhamdulillah. Itu Sudah mulai bicara. Kalau ini saya teriakin maling. Itu di rumah kau itu. Iya, depan rumah. Ini kalau saya teriakin maling, ya mati semua tadi. Itu orang kampung. Ini masih anak-anak kecil-kecil, aduh gitu. Itu loh. Oh itu kan majelisnya apa, Mbak Alawinya apa, sudah di tracking oleh pihak yang berwenang gitu loh. Oh ini dari sini Gus Tom, dari sini loh.
Oh siap. Ya, monggo. Nanti secara resmi nanti saya melaporkan kan sebagai edukasi kepada masyarakat. Itu. Tuh, kasih anak-anak semuanya. Jangan biasa menolak damai, jangan biasa damai terus urut-urut jangan. Tidak akan kalau menyelesaikan, tapi tidak masalah pokoknya tidak selesai, hanya kompromi saja, jangan biasa. Ya, tidak akan. Biar anak-anak ini juga yang terdeteksi ini merasakan gimana rasanya kebodohan kan gitu. Sebagai bentuk edukasi selanjutnya. Kira-kira kalau kamu masih penjara, kalaunya mau membela kamu, kan gitu, mau membebaskan kamu, seperti itu kan. Nanti kan dari sekian banyak orang yang terlihat ini, yang sudah terdeteksi, itu kan nanti kamu datang disuruh siapa, tujuannya apa, dan ini kan bawa senjata tajam semuanya ini, Pada akhirnya nanti misalnya terjadi clash horizontal, itu ujung-ujungnya itu mereka kan jelas yang dibela itu siapa. Masa membela orang asing terus kemudian menumpahkan darah pribumi, itu otaknya taruh mana, di dengkul atau di mana itu? Itu pecinta kejadian di Pemalang, apakah Anda simak? Mana Habibnya? Ya nggak ada. Ibin yang sakit, menahan sakit di rumah sakit. Karena Habibnya enak-enak kolonan sama istrinya di rumah. Gustom, mereka sampai saat ini apakah masih ada di sekeliling rumah engkau itu? Alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Di jalan-jalan juga enggak ada. Kenapa? Intel turun ke lapangan. Iya, Nek, soalnya terjadi momentum nanti pribumi udah batas habis itu, nanti malah sweeping balik, malah repot. Makanya kemarin itu waktu teman-teman Laskar datang, saya kasih gini, jangan disentuh, awasi video saja, karena saya sudah koordinasi dengan Polres Malang kan itu. Jangan disentuh, jangan sampai ada benturan fisik, awasi video saja. Alhamdulillah teman-teman profesional, ya kan, tidak terpancing dan seperti itu. Karena apa? Video itu penting, data bagi pelaporan. Oh, bahwa memang terjadi betul-betul dan saksi ada kan gitu ya, termasuk Intel kan juga. Jadi waktu Intel datang semburat sudah semuanya 20 orang. Ya. Masalah perihal pelaporan atas dirimu itu yang dilakukan oleh Said, siapa itu namanya, Said Fahmi, siapa itu? Fahmi. Apa itu benar laporannya itu? Tidak tahu saya itu benar apa enggak. Karena apa? Ada kan belum ada pemanggilan ke saya gitu loh. Itu begini kalau dipanggil dibarengi rame-rame Kang Tom. Enggak, ya, itu di room sebelah sudah dibahas. Pelaporannya itu tanggal berapa itu? 1 September kejadian 30 September. Ini terkecohnya editan mereka ini lupa tanggalnya. Kita di room sebelah udah kita bahas secara tuntas terkait hard copy atau soft copy dari report atas nama Gustom yang atas nama Said ini. Sedangkan Said ini cacat pelaporannya dia secara nomor induk kependudukan tidak ada, alamat tidak ada. Kalau memang ini benar-benar pelapor, apakah ke satu di pengamatan saya, ini kok bisa di-share ke media sosial? Kalau laporan yang ngetek polisi toh Kang? Betul, kita dimintai KTP. Saya ini kan melaporkan kemarin Husein Bakil di Polda Jatim. Saya dimintai KTP. KTP nomor induk kependudukan. Lah ini Said siapa namanya tadi itu? Alamat mana? Kami itu lo besarkan itu lo, besarkan. Berarti gini. Nah, itu kalau ketemu nanti kau suruh bikin KTP dulu baru laporan gitu ya tahapannya ya. Ya. Coba kalau ketemu bilangin, Pak ngurus KTP dulu ya Pak, gitu. Nanti baru laporan. Karena itu kan orang liar namanya kalau nggak punya KTP itu, gitu loh. Enggak, ranahnya ini begini. Janggal kali. Ini kan pemalsuan data dari polisi kalau memang mereka mengedit gitu loh.
Oh iya jelas, Makanya jelas. di sini aku janggal menengok ini bang, menengok surat lapor ini. Aku janggal kali kalau formatnya benar. Cuman di sini ada beberapa kejanggalan, banyak kali kejanggalan. Makanya mungkin bisa di tracking ini juga, ini nomor LK-nya kan. Lah makanya ku tanya nih, konfirmasi sama Gustom nih langsung, apakah benar ada pelaporan atas dirimu seperti ini kan gitu. Satu tuh, terus yang kedua aku jadi lupa. Lupa aku, maaf, lupa lagi mau ngomong. Saya sambung boleh? Itu pelaporan tanggal berapa? Coba sampean yang punya soft copy-nya itu kan tertera pelaporan tanggal. Begini. Kalau ada bukti apapun itu untuk merujuknya, ya izin untuk merujuknya itu jangan tanya kemana-mana, tanya langsung ke kepolisian gitu loh. Kepolisian mengeluarkan nggak surat laporan ini? Soalnya ini beredar, kan ini janggal. Itu biar kepolisian sendiri yang menganalisa, karena kan kita tidak tahu format detailnya seperti apa. Tapi kalau versi polisi itu jelas, polisi akan mampu menjelaskan. Soalnya hal-hal seperti itu kan nampak janggal. Laporan itu ada surat laporannya, ada nomor laporannya ada. Terus ada KTP, itu alamat saya ini yang lapor. Ini dari KTP. Kiai Ansori, apa nama Kiai Ansori itu jelas namanya. Kenapa sesuai KTP? Sesuai KTP. Ada nomor laporannya Kang Tom, ada nomor laporannya yang penting. Betul sekali. Itu toh nomor laporannya itu di screenshot enggak? Itu nomor laporannya ditanyakan sana. Apakah benar ini beredar? Kalau tidak, lah itu penipuan, pemalsuan itu. Teman, gini loh teman. Justru kena delik hukum, membuat kekisruhan di masyarakat dengan membuat ya itu kasusnya. Ini lembu petang kok yang darah tinggi sampean pecinta Rasul. Enggak, saya itu enggak darah tinggi, memang begini. Enggak, yo. Gini ya. Slowly. Misalkan gini, saya melaporkan pencipta, kan gitu ya. Terus keluar nama seri, pasal-pasalnya ini. Itu antara seminggu, 2 minggu akan ada surat pemanggilan. Ya, misalnya, makanya misal ya, tapi jangan tegang-tegang Kang Tom. Misalnya saya bawa lari adikmu yang cantik misalnya, terus kamu laporin ya gitu toh. Ya, itu nanti 1 minggu, antara 2 minggu akan ada surat pemanggilan resmi. Kalau tidak, ya berarti itu palsu. Itu loh. Yang jelas dari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamatnya enggak ada, ya kan? Alamatnya enggak ada. Alamat pelapor. Masa polisi sebodoh itu kan yang enggak. Itu loh. Jadi gini, begini semalam itu sudah kami bahas. Kami bahas di sudah itu ketahuan fiktif begini Mas Tur, mohon izin ya. Ini akun pertama yang mengupload surat laporan ini siapa? Kalau dari sampean dapat, ini kan uluran tiap bagi akun toh. Ini yang perlu kita memang, kalau emang kita mau meneliti lebih dalam terkait surat ini, pertama yang mengupload ke media sosial akun siapa, itu kita lacak. Duh, ada. Iya masuk. Tapi begini loh, kan itu dibangun sendiri. Udah cukup lah. Iya, tapi itu kan dibangun sendiri, dibongkar sendiri. Lo kok ngamuk? Kan framingnya begitu kan? Usman, bukan itu Usman, kamu gak nyambung, jaga sembung Usman. Cukup hadirkan siapa saja yang men-share itu, dilaporkan. Kalau yang mencari pertama itu bukan tugas kita, itu tugas polisi, gitu loh. Jadi terus mengenai laporan, polisi itu enggak bodoh, betul itu. Jadi misalnya Kang Tom dilaporkan, pasti ditanya, ini dilaporkan atas dasar apa? Lalu diceritakan kronologisnya, dan di situ akan pasti polisi itu menerapkan restoratif justice ya, diklarifikasi. Supaya apa? Tidak terjadi laporan palsu atau salah dilaporkan, makanya diklarifikasi. Lah Kang Tom ini kedudukannya sebagai apa di situ pasti. Terus buktinya apa, kejahatan yang dilakukan pasti ditanyakan itu. Polisi akan memberikan analisa pembanding.
mau lanjut dilaporkan atau tidak. Seperti itu polisi gitu loh. Jadi kalau dari narasi tadi itu janggal. Mengapa? Lah Kang Tom itu dilaporkan atas dasar apa? Nah kan gitu. Ini berarti begini. Itu kan banyak saudari, banyak orang di situ. Berarti pecinta Rasul ini agak ngerti hukum. Nanti untuk kedepannya terkait di offline lapangan, kalau ada apa-apa saya panggil Anda, nanti bayar ongkos Anda, saya minta waktu Anda untuk jadi lawyer. Apakah Anda siap? Kalau saya tidak lawyer, tapi anak saya yang lawyer, Peradi anak saya. Bukan anak sampean yang narasi di sini kok. Saya tes mental Anda ini. Lah iya, yang lawyer itu anak saya, betul-betul lawyer anak saya itu. Kalau saya kan tidak lawyer. Tegas ngono gak wani, tak tes Oh ngono. iya berani dong, berani. Tapi lawyer-lawyer yang lain itu juga pasti bisa. Saya wah, di tes mental ngono wis ciut. Loh. Oh, kok tes mental? Enggak, kalau yang lawyer anak saya betul-betul advokat. Itu anak saya yang pertama, ikut Pradi, enggak apa. Tapi yang kalau bapaknya ini yo sidik-sidik ngerti lah, wong koncone banyak kok. Gitu, Kang Abe. Masuk. Iya wes. Tes Anda lulus di room ini. Terima kasih. kurang. Tapi yang saya Karena bicarakan menyebut memang nama begitu orang enggak sih lain. Kang Tom? Kang Tom, yang saya bicarakan betul enggak? Kang Tom? Betul dong. Ada telepon, betul sekali. Oh, engkau nanti uang saya naik ngelapor ke uang kalau polisi enggak restorasi justice diklarifikasi kabeh uang ujuk-ujuk dilapor ke. Atas dasar apa dilapor ke? Lah itu, gitu loh. Lah iya dikira ini mereka mau main-main tentang hukum negara Republik Indonesia. Apa nggak takut kualat ya? Awakmu arep napas terus arep narasi opo? Tarik napas si Usman, lanjut. Enggak, aku tuh cuma mau bilang, kan framing mereka dari kemarin-kemarin kita yang membangun, kita yang membongkar. Kalau sekarang kok ngamuk-ngamuk? Kalau kita yang membangun, kita yang membongkar, ngapain baru ngamuk? Ini juga pemilihan Iya. kata yang udah sering sekomal sama saya. Kalau sepi publik, pemilihan kata kita dan kami, saya dan Anda itu harus tepat di duduk kalimatnya, Usman. Kau lama-lama komal dengan saya masih bodoh kok. Ayo, kadang-kadang ya. Ini ya, ini contoh Ada aja ya. Saya nih mencuri sapi ya kan, mencuri sapi. Lepas itu Bang Pencipta sama Kang Abah tuh cerita kalau tetap pencuri sapi itu tetap ditangkap. Kok saya nih kok tiba-tiba marah kan gitu. Oh berarti kan tinggal senang. Oh berarti ini hostnya nih suka mencuri sapi kan gitu Bang. Itu ada kan di makam itu ada yang ngamuk-ngamuk ya, yang nyebut-nyebut nama Suhadi ya. Sampai muncrat itu kan, itu jadi bahan lawakan itu. Enggak. Lucu. Itu laku, Pak. Pak, itu justru yang laku, Pak. Yang itu laku itu, buktinya otentik. Itu kalau dilaporin aja itu sudah masuk satu pengancaman, dua ya ujaran kebencian. Iya. Terus kemudian provokasi massa itu masuk itu malahan. Buktinya Iya, ada. jadi saya akan membawa pecinta-pecinta anak gitu. Akan membawa pecinta-pecinta anak untuk menggeruduk Pak Suhadi, ngajakin carok segala macam sampai muncrat-muncrat. Ini loh. Jadi dianggapnya itu masyarakat di situ yang membongkar itu apa belum ada klarifikasi dulu gitu ya. Di situ belum ada musyawarah dulu. Pasti ada dong. Pasti ada. Karena orang banyak, menyangkut orang banyak di sana. Menyangkut orang banyak itu. Buset dah kalau kita lihat videonya pembongkarannya itu ada kali 100 orang itu lebih. Nah, kan, Pasti ada. Kan di situ ada makam. Aparatur juga itu, Usman. Iya, Iya dong? kan iya. Katanya di situ pondasinya memakan makam pribumi dijadikan pondasi sampai sepotong. Kan Iya. begitu. Iya saya lihat, saya lihat. Dekat VT itu sudah lama itu. Tinggal batu nisannya kan separuh.
Sebulan sebelum pembongkaran kan sudah rame. Terus kenapa pada diam Saya aja mendengar nggak dilaui? itu Usman ya, mendengar itu bawa ST saya hampir 200 bungkus. Nyampe sana ndak ada orang Usman. Ya cuman bawa tehnya saja sama esnya gitu. Kalau dibawa sama bakulnya mana dia kuat, kan jauh. Cuman bawa tehnya sama esnya itu saja. Tuh. Sekarang framing-framing mereka berbalik ke mereka sendiri. Yang mana kan dulu itu ya kemarin-kemarin sebelum ini kan gencar sekali memfitnah PWI, mereka yang membangun, mereka yang membongkar sendiri, lalu memfitnah para Habib. Giliran sekarang kok ngamuk-ngamuk? Kan yang membangun mereka, yang membongkar mereka. Kok kalian ngamuk-ngamuk? Kan Gimana? ketahuan itu. Oke saudara sekalian, itu ya tadi panjang dan lebar dibahas ya, dan ada Gustom juga yang hadir saudara sekalian. Dan ini sekali lagi kasus yang luar biasa saudara sekalian, bisa kita bilang ini sudah mencakup ke ranah hukum. Dan perkembangan polemik nasab ini saudara sekalian makin hari makin dikenal, terutama sudah masuk ke dalam kalangan kepemerintahan, yaitu Polri saudara sekalian. Ya kalau memang Muhyiddin ya melaporkan daripada kasus ini ketika ada dugaan mereka ya pengerusakan daripada atau penggusuran secara paksa makam Habib Umar bin Hafiz ini ya, atau kakeknya saudara sekalian, maaf kakek Umar bin Hafiz ini ya, ini sudah akan menjadi hal yang sangat luar biasa, momentum ya sangat tepat sekali bagi PWILS saudara sekalian, di mana ketika masuk ranah pengadilan di sanalah akan terbukti siapa yang menzolimi makam orang lain saudara sekalian. Bahkan seorang pendatang yang matinya pun memang kita tidak tahu dia matinya di mana, dikuburkannya di mana. Lalu seakan-akan ketika digusur dia yang terzolimi saudara sekalian, padahal makam yang ada di sana itu maksudnya jauh sebelum makam kakek Umar bin Hafiz ini saudara sekalian. Namun ketika itu banyak lambat laun ya mereka membangun bangunan yang luar biasa, seakan-akan milik mereka lah tanah ini saudara sekalian. Sekali lagi ini salah satu contoh dan salah satu strategi Israel dalam menguasai Palestina dulu saudara sekalian. Banyak makam-makam palsu dibuat, seakan-akan inilah tanah nenek moyang kami yang dijanjikan saudara sekalian. Persis seperti yang dilakukan oleh klan Bahlui ini saudara sekalian. Banyak sekali membakun-bakun makam, bahkan tapak tilas pun buat menjadi makam saudara sekalian. Ya mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.